Satu, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari Aisyah Nurusli, Sulfi Khulaifi, Mudofar Fatur Rahman, dan M. Naufal Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar-dasar dari deskriptif, flowchart, dan poster code. Untuk yang pertama, deskriptif akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah Nurusli. Waktu dan tempat dipersilakan. Algoritma berisi langkah-langkah atau tahapan penyelesaian masalah. Secara umum, terdapat 3 cara dalam menuliskan algoritma, yaitu sebagai berikut. 1. Deskriptif, 2. Flowchart, 3. poster code. 1. Kalimat deskriptif. Notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif disebut juga notasi alami. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Bagian judul merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi algoritma tersebut. Bagian deklarasi merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan pada algoritma dapat berupa variabel, konstanta, tipe, ataupun fungsi. Bagian deskripsi merupakan bagian inti pada struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Contoh penulisan algoritma dengan notasi deskriptif. Bagian judul, algoritma luas lingkaran, menghitung luas lingkaran untuk ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu mencetak luasnya ke piranti keluaran. Bagian deklarasi, jari-jari sama dengan real. Tipe data bilangan pecahan. Luas sama dengan real, tipe data bilangan pecahan, pi sama dengan 3,14. Deskripsi. 1. Baca jari-jari. 2. Hitung luas sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. 3. Tampilkan luas ke layar. 4. Selesai. Kemudian untuk flowchart akan dijelaskan oleh Saudari Sulfi Khulaifi. Waktu dan tempat dipersilakan. Flowchart. Flowchart merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart adalah bagian yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Ilustrasi ini dinyatakan dalam simbol. Setiap simbol mempunyai makna tertentu untuk proses tertentu. Simbol-simbol flowchart yang umumnya digunakan adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ICO. Next. Simbol-simbol pada flowchart. Contohnya ada tanda panah, biasa disebut flow direction symbol. Kemudian ada oval, atau biasa disebut terminator symbol. Kemudian ada lingkaran, biasa disebut connector symbol. Kemudian ada persegi panjang, biasa disebut processing symbol. Trapesium disebut simbol manual operation. Dan belah ketupat biasa disebut simbol decision. Kemudian ada jari genjang, biasa disebut simbol input atau output, dan simbol-simbol lainnya. Next. Next. Contoh flowchart yaitu pertama mulai, kemudian proses float P, integer R atau jari-jari, dan float luas. Kemudian masukkan jari-jari, kemudian proses rumus luas lingkaran Pi dikali jari-jari dikali jari-jari, kemudian menampilkan luas lingkaran, kemudian selesai. Kemudian untuk yang terakhir, poster code akan disampaikan oleh Saudara M. Naufal Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 6. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.